Selamat pagi anak-anak, apa kabar kalian hari ini? Semoga kalian dalam kondisi yang sehat. Kembali kita akan belajar matematika tema kedua, yaitu tentang aproksimasi atau penaksiran. Pernahkah kalian mendengar tentang aproksimasi atau penaksiran? Lalu, apa manfaat kita belajar penaksiran ini ya? Aproksimasi atau penaksiran ini sangat berkaitan erat dengan pembuatan bilangan. Maka, di tema kedua ini kita akan belajar tentang pembulatan bilangan, penaksiran bilangan, pembulatan bilangan desimal, operasi hitung pecahan desimal, dan penyelesaian soal cerita. Tujuan atau manfaat kita mempelajari aproksimasi ini adalah supaya kita dapat menyelesaikan operasi hitung bilangan dengan memperkirakan hasil terdekat. Kita masuk ke materi yang pertama, yaitu pembulatan bilangan. Bagian A, pembulatan bilangan ke puluhan terdekat. Bisakah kalian memperkirakan hasil perkalian dari 43 kali 19 dengan cepat? Hasil perkalian dari 43 kali 19 yang dihitung dengan mudah dan cepat, hasilnya yaitu 800. Mengapa demikian? Perhitungan cepat dapat dilakukan jika masing-masing bilangan dibulatkan. Bagaimana cara membulatkan suatu bilangan itu ya? Caranya adalah, yang pertama, perhatikan angka pada tempat satuan. Yang kedua, jika angka satuan kurang dari 5, yaitu 0, 1, 2, 3, dan 4, maka dibulatkan ke bawah. Pembulatannya menjadi 0 atau hilang. Yang ketiga, jika angka satuan lebih dari atau sama dengan 5, yaitu 5, 6, 7, 8, dan 9, maka dibulatkan ke atas. Pembulatannya menjadi 10. Kita lihat penyelesaian cepat dari 43 kali 19 ini. Perhatikan angka 43. Tentu kalian masih ingat ya tentang nilai suatu tempat pada bilangan. Angka 4 pada bilangan 43 menempati tempat puluhan, dan angka 3 menempati tempat satuan. Kita perhatikan pada tempat satuan ya. Karena angka 3 adalah bilangan yang kurang dari 5, maka pembulatannya menjadi 0. Jadi, pembulatan dari 43 adalah 40. Sekarang kita perhatikan angka 19. Angka 9 pada bilangan 19 menempati tempat satuan. Angka 9 adalah bilangan yang lebih dari 5, maka pembulatannya ke atas. Angka 9 menjadi angka 10. Ditambahkan ke angka di depannya. Seperti apa ya? Jadi seperti ini. Angka 9 akan diubah menjadi angka 10. Satunya ditambahkan ke angka yang di depannya. Jadi, pembulatan angka 19 adalah 20. Dengan kata lain, 19 dibulatkan ke puluhan yang terdekat, yaitu 20. Jadi, penyelesaian cepat dari 43 kali 19 adalah hasil pembulatan dari 43 tadi 40 ya. Kemudian hasil pembulatan dari 19 adalah 20. Jadi hasil penaksirannya adalah 40 dikali 20 sama dengan 800. Kita bandingkan dengan hasil perkalian yang sebenarnya. 43 dikali 19 adalah 817. Sedangkan hasil penaksiran hitung cepat adalah 800. Nah, meskipun ada selisih 17, tetapi kalian bisa menghitung cepat ke hasil yang mendekati. Kita mencoba menyelesaikan soal yang lain ya. Yang pertama, bulatkan bilangan 32 ke puluhan terdekat. Cara menjawabnya, 32. Lihat, 32 karena 2-nya di bawah 5, maka pembulatannya menjadi 30. Yang kedua,
Bulatkan bilangan 85 ke puluhan terdekat. Ingat ya, angka 5 pada tempat satuan ini karena sama dengan 5, maka kita akan bulatkan ke atas. Jadi, hasil pembulatan bilangannya adalah 90. Untuk mengingat lagi, kalian lihat lagi ya materi yang ada tanda lampunya ini. Bagian yang kedua yaitu kita akan masuk ke pembulatan bilangan ke ratusan terdekat. Kalau tadi di puluhan, angka yang harus kita perhatikan adalah angka satuannya. Pada ratusan, bilangan terdekat merupakan pembulatan dengan mengubah angka puluhan dan satuannya menjadi 0. Jadi, yang harus kita perhatikan adalah angka puluhannya. Ya. Jadi yang pertama caranya adalah perhatikan angka pada tempat puluhan. Yang kedua, jika angka puluhan kurang dari 5, maka dibulatkan ke bawah atau menjadi 0. Yang ketiga, jika angka puluhan lebih dari atau sama dengan 5, maka dibulatkan ke atas. Kita lihat contoh soalnya ya. Nomor 1, bulatkan bilangan 134 ke ratusan terdekat. Kita perhatikan angka 134. Tadi setelah seperti yang dibilang di depan, yang akan kita perhatikan adalah nilai puluhannya. Perhatikan angka pada puluhannya. Angka 3 pada bilangan 134 menempati tempat puluhan dan kurang dari 5, maka dibulatkan ke bawah menjadi 100. Jadi, pembulatan dari bilangan 134 adalah 100. Kita coba soal yang kedua ya. Bulatkan bilangan 361 ke ratusan yang terdekat. Kita perhatikan angka 361 berikut ini. Angka 6 pada bilangan 361 menempati tempat puluhan dan nilainya lebih dari 5. Maka dibulatkan ke atas menjadi 400. Jadi, pembulatan dari bilangan 361 adalah 400. Bagaimana? Apakah kalian sudah mengerti atau masih bingung? Kita perhatikan tabel di bawah ini untuk membedakan bagaimana menentukan penaksiran ke puluhan terdekat dan menentukan penaksiran ke ratusan terdekat berikut ini ya. Lengkapilah tabel di bawah ini untuk menentukan penaksiran bilangan-bilangan yang ada dalam tabel. Kita lihat nomor 1, bilangan 657. 567, penaksiran ke puluhan yang terdekat menjadi 660. Mengapa? Angka satuan pada 7. Angka satuan pada 657 ini adalah 7. Angka 7 lebih dari 5 ya. Jadi kita akan membulatkannya ke atas. 57 menjadi 60. Lalu bagaimana kita menaksirkan ke ratusan terdekat? Kita perhatikan angka puluhannya, yaitu 5. Di sini jika angka sama dengan 5, maka pembulatannya ke atas. Jadi 657 kita bulatkan menjadi 700. Oke. Yang kedua adalah 246. 246 jika kita taksirkan ke puluhan yang terdekat menjadi 250. Mengapa demikian? Karena angka 6 pada bilangan 246 menempati tempat satuan dan nilainya lebih dari 5. Maka jika nilainya lebih dari 5, maka kita akan bulatkan ke atas. Jadi penaksiran puluhan terdekatnya menjadi 250. Sedangkan jika kita melakukan penaksiran ke ratusan terdekat, karena 46, kita lihat puluhannya di sini, tempat puluhannya ditempati dengan angka 4. Karena angka 4 lebih kecil dari angka 5,
maka pembulatannya ke bawah. Jadi, penaksiran ke ratusan terdekatnya menjadi 200. Yang ketiga, 571. 571 ini, jika kita taksirkan ke puluhan yang terdekat, ya, lihat angka satuannya adalah 1. 1 lebih kecil dari 5. Maka kita bulatkan ke bawah ya. Kita bulatkan menjadi angka 0. Jadi, penaksiran ke puluhan terdekat menjadi 570. Sedangkan jika kita lakukan penaksiran ke ratusan terdekat, kita lihat angka puluhannya. Di sini angka puluhannya adalah 7. Ya, 7 itu lebih dari 5. Maka kita akan membulatkan ke atas. Jadi, 571 kita akan bulatkan ke ratusan terdekat menjadi 600. Sekarang kita perhatikan yang nomor 4. 1835. Kita akan menaksirkan ke puluhan yang terdekat. Jika kita menaksirkan ke puluhan yang terdekat, maka yang kita perhatikan adalah satuan dari bilangan tersebut. Nilai satuan pada 1835 adalah 5. Nah, jika nilai satuannya sama dengan 5, maka kita akan bulatkan ke atas. 35 menjadi 40. Jadi, penaksiran ke puluhan terdekatnya adalah 1840. Sekarang bagaimana jika kita taksirkan ke ratusan yang terdekat? Kita lihat lagi ke bagian nilai puluhannya. Di sini nilai puluhannya ditempati oleh angka 3. 3 itu lebih kecil dari 5 ya, maka kita akan bulatkan ke bawah. Kita akan buat 0 dua-duanya. Jadi, penaksiran ke ratusan terdekat adalah 1800. Yang terakhir kita lihat bilangan 2363. Penaksiran ke puluhan terdekatnya menjadi 2360. Mengapa demikian? Karena nilai satuan 3 di sini lebih kecil dari 5. Maka kita akan membulatkan ke bawah atau kita buat menjadi 0. Sedangkan untuk penaksiran ke ratusan terdekat, kita lihat puluhannya. Angka yang menempati tempat puluhan pada 2363 ini adalah angka 6. Angka 6 itu lebih dari 5 ya, maka kita akan bulatkan ke atas menjadi 2400. Seperti itu. Nah, jika kalian sudah mengerti, kita akan coba mengerjakan latihan yang sudah disiapkan di classroom ya. Jangan lupa, jika kurang mengerti, silakan tonton kembali video ini, cermati dan pahami dengan baik. Dan kerjakan latihan dengan baik ya. Jangan lupa untuk mengumpulkan latihan tepat waktu. Oke, selamat bekerja. Tuhan memberkati.